Dulu saya disiksa, banyak waktu, bumi menurut saya diikat. Di sini gelap dan panas. Tolong saya jika tidak saya yang akan membunuhnya. Halo semua, selamat datang di Jiro Portal. Pada kisah kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu utas yang pernah saya tulis di Twitter mengenai arwah penganut ilmu hitam yang terbelenggu menjadi pocong. Jujur, dari semua urban legend, saya paling ngeri dan malas berhubungan sama pocong. Selain baunya yang bikin gak tahan, wujudnya juga bikin nyali drop. Tapi si Poci ini nih kalau neror tuh gak nanggung, alias parah banget. Cuma cerita kali ini menarik untuk saya angkat. Selain meneror satu kampung, rupanya makhluk ini semasa hidupnya juga memiliki latar belakang yang gak kalah miris, sampai akhirnya menjadi pocong. Kita sebut saja namanya Tatang. Langsung aja kita mulai ceritanya. Pasang fokus imaji dimanapun kalian berada, dan bersama siapapun kalian di sana, kalian tidak benar-benar sendirian. Kisah ini bermula dari seorang kawan yang melaporkan bahwa kompleknya sedang diteror oleh pocong. Banyak yang diganggu, yang paling parah, terakhir dia meneror satu keluarga. Saya yang penasaran menyambangi rumah teman saya, lalu diantar ke rumah Kang Rian, salah satu keluarga yang diteror paling parah. Sesampainya di rumah Kang Rian, dia mengajak saya bercerita di saung yang berada di ujung komplek. Kang Rian mulai bercerita dengan suara bergetar. Kalau bisa, tolong bantu. Jadi gini, Kang Rian mulai bercerita. setelah Pak Tatang meninggal, komplek ini diteror pocong. Meninggalnya gak wajar, jadi warga menduga itu pocongnya Pak Tatang. Ucap Kang Rian secara serius. Kala itu, Kang Rian izin pulang larut malam pada istrinya karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di luar. Sang istri, kita sebut saja namanya Rina, mulanya keberatan, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak mungkin menghalangi suaminya mengejar tuntutan. Kala maghrib, Rina menutup semua gorden jendela dan melarang kedua anaknya keluar rumah, sesuai dengan perintah suaminya. Suasana maghrib di komplek itu menjadi sepi dan mencekam. Tidak ada warga yang berani keluar setelah matahari terbenam. Sekitar pukul 9 malam, hujan turun. Sang anak, Sela, berusia sekitar 14 tahun, berada di kamarnya sedang bersiap untuk tidur. Sela mematikan lampu kamar. Gorden sekilas tersingkap cepat. Sela melihat seperti ada yang melongok dari balik jendela kamarnya. Bulu romanya meremang. Sela merasa merinding hebat. Angin dalam ruangannya terasa berhembus lebih dingin dari biasanya. Sela yang semula ragu memilih untuk memastikan. Selain karena penasaran, dia juga takut ada orang jahat yang memanfaatkan situasi teror ini. Sela melangkah perlahan. Gorden itu tersingkap kilat sekali lagi. Kali ini jelas, dia melihat ada yang melongok dari balik jendelanya. Rupa yang Sela lihat mengenakan baju putih. Dia mendekat. Jantungnya mendadak berdegup lebih kencang. Di tengah ketakutannya, Sela memilih untuk tetap memastikan. Benar saja, sekujur tubuh Sela mendadak kaku ketika sesosok makhluk terbungkus kain putih alias pocong berwajah gosong, kurus seperti hanya tengkorak hitam, tidak ada hidung dan mulut, hanya mata yang bolong. Sosok itu terlihat jelas dari balik sela-sela jendela. Mulanya agak jauh, ingin sekali Sela berteriak, tapi lidahnya menjadi keluh. Sosok itu menghilang. Tiba-tiba, teriakan Sela pecah begitu melihat sosok itu muncul dan menempelkan wajah gosongnya ke kaca jendela di hadapan Sela. Kebayang gak lo? Sontak Rina menghampiri anaknya yang berteriak dari dalam kamar. Mama, tadi ada pocong. Terang Sela gemetar. Tangannya menunjuk ke arah jendela. Rina mencoba menenangkan anaknya. Kemudian dia mengajak Sela untuk tidur di kamarnya bersama Widi, adiknya. Pintu rumah diketuk. Rina ketakutan, tapi dia harus kontrol rasa takutnya demi menjaga anak-anaknya. Rina mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Dia beranjak ke arah pintu.
pintu itu terketuk lagi. "Ma, ini ayah." Suara terdengar dari luar. Rina menghembus nafas lega. Suaminya pulang. Rina membukakan pintu menyambut hangat suaminya. "Kamu kenapa pucat gitu?" tanya Rian. "Masuk dulu, ajak Rina. Mereka masuk ke dalam dan pintu ditutup. Baru 2 langkah pertama mereka ke dalam, pintu sudah terketuk lagi. Kali ini tanpa jeda. Suara ketukan pintu itu semakin keras. Kang Rian yang kesal dengan suara ketukan tak sopan tersebut berbalik arah. Dia membuka pintu dan sosok pocong berwajah gosong bermata bolong dan kurus seperti hanya tengkorak dan kulit berdiri di hadapan Kang Rian. Wajah mereka hanya berjarak 1 jengkal. Kang Rian terpental ke belakang. Kakinya mendorong pintu dan menutup keras. Tak kalah terkejutnya, Rina juga syok. Dia ketakutan mendekat erat suaminya. Tubuhnya gemetar. Ingin berteriak namun lidahnya keluh untuk mengucapkan barang sepatah kata. Kang Rian menghela nafas untuk menenangkan diri. Dia mengajak seluruh anggota keluarganya untuk sholat berjamaah. Ketika sholat, Rina yang berada di baris paling akhir merasakan ada sosok lain di belakangnya yang mengikuti gerakan sholatnya. Ketika sujud, menurut Rina, dia merasa kakinya seperti tersentuh oleh sesuatu mirip kuncup pocong. Dia mencoba untuk fokus dan memejamkan mata. Syukur, setelah mereka melaksanakan sholat, teror itu berhenti. Mereka tidur bersama di ruang tamu atas permintaan Kang Rian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Esok harinya, Kang Rian bercerita pada tetangga dan himpunan pengurus komplek nih mengenai kejadian yang dialaminya. Tentu isi komplek menjadi heboh. Pasalnya, teror pocong ini tidak hanya terjadi pada keluarga Kang Rian, tetapi satpam komplek, orang yang lewat tengah malam, dan beberapa kali mereka itu ditampakkan oleh wujud setan bungkus candy ini. Karena kejadian teror berkepanjangan ini, warga sepakat untuk menambah lampu penerangan jalan yang tampak sudah redup. Warga pengurus kompleks dibantu oleh sukarelawan para kepala keluarga, termasuk Kang Rian, besok malamnya memasang tiang penyangga untuk membuat lampu penerangan jalan yang baru. Kenapa memasang lampu dilakukan malam hari? Kan lagi teror. Pasti itu pertanyaan kalian kan? Karena mayoritas di sini hanya memiliki waktu luang pada malam hari. Siang harinya mereka memiliki aktivitas di pekerjaannya masing-masing. Malam itu sekitar pukul 11 malam, warga yang akan ikut memasang lampu sudah berkumpul di pos jaga komplek. Namun kegiatan baru benar-benar dimulai pada pukul 1 dini hari. Beberapa titik baru yang tersebar di perumahan yang cukup luas ini sudah mereka pasang. Hingga pada pukul 3:30 pagi menjelang subuh tuh ya kan, kegiatan tersebut masih belum selesai. Masih ada 4 titik terakhir nih yang belum dipasang. Kali ini mereka sedang berada di area paling belakang komplek, di mana di sana ada rumah besar yang masih setengah jadi milik almarhum Pak Tatang. Hawa nggak enak dan merinding mereka rasakan, meski berusaha mengabaikan karena sedang ya rame-rame. Saya ke pos dulu ya, nyeduh kopi, pada mau gak? Ujar Kang Rian. 5 suara menyahut serupa. Boleh Kang. Kang Rian menuju ke pos tempat kopi dan termos diletakkan. Jadi dia ke pos dulu nih. Jalan, menyeduh kopi. Sebenarnya merupakan pengalihan Kang Rian karena nggak kuat dengan hawa rumah dekat almarhum Pak Tatang. Apalagi peristiwa terakhir yang dialami keluarganya masih terbayang jelas di kepala Kang Rian. Setibanya di pos jaga, Kang Rian tidak melihat siapapun di sana, sepi. Semua orang sedang berpencar untuk memasang jalan dan ronda keliling. Kang Rian langsung menyeduh 5 cangkir kopi. Tak lama berselang, ada suara nggak asing menyapanya. Atos Chan. Ucap suara yang nggak asing tersebut. Sontak Kang Rian menoleh. Betapa terkejutnya dia melihat sosok almarhum Pak Tatang di hadapannya. Tapi kali ini mengenakan kemeja coklat seperti pakaiannya sehari-hari. Hanya saja wajahnya pucat, katanya. Sekujur tubuh Kang Rian kaku, ingin berlari 1000 langkah tapi teriak aja dia nggak mampu. Badan Kang Rian gemetar, matanya memejam sambil dalam hati merapalkan. Astagfirullahaladzim. Atos Chan Kang. Sosok itu ngomong sekali lagi. Kang Rian membuka mata. Tubuhnya roboh ke aspal begitu melihat sosok di hadapannya sudah berubah wujud menjadi pocong berwajah gosong bermata bolong. Persis seperti yang terakhir dia lihat. Tolong bunuh saya. Jika tidak, saya yang akan membunuh kalian. Ujar sosok itu dengan suara memekik. Berikutnya, Kang Rian
pingsan tidak sadarkan diri. Sampai sekarang, saya masih merinding Kang tiap malam. Orang-orang bilangnya itu memang pocongnya Pak Tatang. Sebelum dia meninggal, keluarganya dulu yang meninggal satu-satu. Semuanya gak wajar meninggalnya. Cerita Kang Rian kepadaku. Gak wajar gimana Kang? Tanya aku. Semuanya ada luka basah di ubun-ubun jenazahnya. Dari mulai istrinya sampai terakhir anaknya. Jawab Kang Rian. Saya sudah menduga dari situ pasti ada yang gak beres. Kang Rian mungkin udah terdoktrin sama teman gua dan orang-orang lainnya yang diminta untuk meminta gua terjun ngebantu mereka. Padahal sebenarnya ya urusan persugihan itu adalah urusan antara individu dengan setan yang terikat. Saya hanya tersenyum menjawabnya. Bukan gak mau ngebantu, tapi ini pocong. Seperti yang saya bilang di awal, saya paling males berurusan dengan pocong. Tapi di sisi lain, saya sangat penasaran dengan alasan pocong itu meneror satu kompleks sampai mengucap kata seperti minta dibunuh, kalau nggak dia yang akan membunuh gitu ke Kang Rian. Kuat tenaga saya tahan agar nggak muntah. Saya mulai komunikasi. Kamu siapa? Kenapa kamu menteror warga?